Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan keberkahan serta hidayah kepada kita sebagai hamba yang mau mengenal Allah. Dari zaman dahulu hingga pada saat ini, banyak para peneliti yang masih mempertanyakan tentang asal-usul dari mana manusia yang diciptakan oleh Allah di atas bumi ini. Hingga pada saat ini, sudah ada beberapa versi mengenai hal tersebut. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan asal-usul manusia dari sudut pandang spiritual. Di alam gaibul gaib, dalam keadaan zatnya belum ada apa-apa atau masih kosong, hampa, belum ada awal, belum ada akhir, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada bumi, belum ada langit, belum ada bulan, juga belum ada matahari. Belum ada sesuatu pun. Ketika Allah ingin dikenal, disanjung dan disembah, maka Allah menzahirkan dirinya dengan menciptakan sifatnya, yaitu Nur Muhammad. Setelah Nur Muhammad diciptakan, selanjutnya Allah memindahkan Nur Muhammad ini menuju ke alam yang bernama Alam Nur. Dari Alam Nur, Allah memindahkan lagi Nur Muhammad ini menuju ke Alam Kalam. Dari Alam Kalam, kemudian Allah memindahkan Nur Muhammad ini menuju ke alam akal. Selanjutnya Nur Muhammad di alam akal kembali tenggelam di dalam zatnya, sehingga yang ada hanyalah zatnya saja. Selanjutnya Allah menzahirkan lagi Nur Muhammad ini di alam yang bernama Alam Lilis Salam. Di alam Lilis Salam ini, maka terjadilah perjanjian pertama antara Allahu Zat dan Nur Muhammad. Di alam Lilis Salam ini, bukan saja Nur Muhammad yang hadir, namun seluruh nur-nur para nabi. Di alam perjanjian pertama ini terjadi sebuah kalimat, Alastu birabbikum qulu bala syahidna. Allahu Zat berkata, bukankah aku ini Tuhanmu? Disinilah awal terjadinya perjanjian antara pencipta Allah dan hamba, yaitu Nur Muhammad sebagai ciptaannya. Pengakuan sifat Allah yang bernama Nur Muhammad adalah dizahirkan adanya, karena diadakan oleh Zat yang Maha Ada. Oleh karena itu,
Allahu Zat sebagai yang Maha Ada. Sementara yang diadakannya itu yang disebut dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad tetap disebut sebagai yang diciptakan atau disebut hamba. Yang diadakan dengan yang mengadakan adalah satu. Tetapi sesungguhnya yang pertama sekali sebelum ada yang ada adalah Allahu Zat. Disaksikan oleh Nur Muhammad dan Nur para nabi-nabi yang lain. Maka dari sini terjadilah perjanjian. Allahu Zat mengatakan, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Lalu Nur Muhammad bersama nur-nur para nabi mengatakan, "Kami bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan kami." Lalu Allah memindahkan lagi Nur Muhammad ke alam yang bernama Lili Sodikun. Di alam Lili Sodikun kembali lagi terjadi perjanjian yang kedua, yaitu antara Allahu Zat dan Nur Muhammad. Dengan disaksikan oleh semua ruh-ruh yang diciptakan Allah yang berasal dari Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad dipindahkan lagi ke alam Mustafa atau alam arwah. Di alam Mustafa atau alam arwah inilah yang disebut dengan alam penantian. Di alam Mustafa atau alam arwah tersebut, jiwa-jiwa dari seluruh umat manusia dan nur-nurnya para nabi yang lain sedang menanti akan datangnya ciptaan jasmani mereka. Kemudian Nur Muhammad ini dipindahkan lagi oleh Allah menuju ke alam wadi. Adapun di alam wadi ini, jasmani kita masih dalam bentuk api, angin, air, dan tanah. Dari api, angin, air, dan tanah ini, lalu kemudian dipindahkan lagi ke alam yang bernama alam wadi. Selanjutnya, Nur Muhammad bermesra dengan seluruh pepohonan, tumbuh-tumbuhan, hewan, ikan, dan semua yang ada di alam semesta ini yang kita makan dan minum. Kemudian Nur Muhammad dipindahkan lagi ke alam mani, hasil daripada makanan dan minuman yang kita makan dan minum. Selanjutnya, mani bertemu dengan sel ovum. Alif ketemu ba, suami dan istri bermesra. Inilah yang disebut dengan alam mani manikam. Lalu Nur Muhammad yang diadakan di alam mani manikam dipindahkan lagi ke alam yang bernama alam rahim. Di dalam rahim ini mulai lagi terjadi perjanjian antara Tuhan dan hambanya. Perjanjian tersebut diakui oleh hamba bahwa Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Aku bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Maka Nur Muhammad dan jiwa menyatu menjadi nyawa. Maka hiduplah anak di dalam kandungan rahim seorang ibu umur 120 hari. Jiwa nurnya para nabi dan hadirnya jiwa-jiwa dari seluruh jiwa umat manusia semuanya berasal dari Nur Muhammad. Oleh karenanya, Rasulullah pernah berkata, "Aku berasal dari cahaya Allah."
dan karena cahayaku seluruh alam tercipta. Olehnya itu, bila kita menggali lebih dalam lagi tentang mengenal diri, untuk mencari tahu asal-usul diri kita, maka sesungguhnya di balik jasad batang tubuh kita ini, sesungguhnya bulu, kulit, daging, darah, tulang, urat, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Ada jiwa, ada nafas, ada Nur Muhammad, ada nyawa yang terdiri dari Nur Muhammad, yang terdiri dari jiwa yang berada pada nafas. Jiwa dan Nur Muhammad, nyawa yang disebut ini adalah sesungguhnya di baliknya ada Allah. Maka sesungguhnya yang berada di balik kedua pandangan kita adalah Allah lah yang memandang dan yang melihat. Serta kedua pendengaran ini adalah Allah lah yang mendengar dan berkata dan berbicara. Karena kitalah pelaku yang melakukan dan yang mengalami. Kitalah yang bertemu dengan Allah. Kitalah yang menjalani. Kitalah yang merasakan adanya Allah di titik rasa, di hati dan di kalbi kita. Adapun terjadinya mani, yaitu berasal dari alam madi, wadi, madi, manikam. Api, angin, air, dan tanah ini berasal dari Nur Muhammad. Kemudian api, angin, air, dan tanah ini menjadi jiwa. Selanjutnya Nur Muhammad yang ada di dalam mani dan Nur Muhammad yang ada di dalam ovum menyatu lalu masuk ke dalam rahim, maka jadilah jasad kita atau tubuh kita ini yang terdiri dari indera, darah, daging, tulang, dan kulit. Jadi jiwa itu terdiri dari 4 unsur, yaitu unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur tanah. Itulah diri kita, tubuh halusnya kita. Jadi zat Allah tetap sebagai pencipta, karena zat Allah lah yang pertama, yang awal, dan yang mengadakan. Sementara Nur Muhammad adalah yang diadakan oleh zat Allah. Walaupun sifat dan pemilik sifat bagaikan gula dengan air yang ada di dalam gelas yang bening, yang tidak dapat dibedakan lagi, bagaimanapun yang mengadakan itulah sebagai pencipta, yaitu Allah yang harus kita sembah. Zat Allah bukan menjelma menjadi Nur Muhammad. Nur Muhammad hanya sebagian dirinya, sebagian kuasanya, sebagian kebesarannya. Dia menzahirkan dirinya menjadi Nur Muhammad atau sifat. Maka Nur Muhammad tetap menjadi hamba. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Nur Muhammad adalah hamba. Karena Nur Muhammad adalah diadakan oleh adanya zat Allah. Tanpa adanya zat Allah sebagai yang awal, mustahil adanya Nur Muhammad. Sekian. Semoga bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.